Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang WebJS dan Geospatial Mashup menggunakan Leaflet dengan saya, Sandi Budi Wibowo, sebagai dosen pengampu. Actually, I made this video for my student at Gadjah Mada University in Indonesia, so I will speak in Indonesian. For you guys who don't speak Indonesian, don't worry because everything is written in English here. So I hope you can still follow this video. Selanjutnya untuk memulai, saya akan membahas tentang Geospatial Mashup yang merupakan gabungan dari beberapa data dengan berbagai macam sumber untuk membuat suatu informasi yang baru dalam bentuk geospatial information atau dalam bentuk peta. Biasanya di sini yang sering digunakan adalah Google Maps API atau Application Programming Interface yang digunakan oleh Google, tetapi pada beberapa tahun belakangan ini sudah tidak gratis lagi, jadi berbayar seperti yang disajikan di website cloud.google.com, sehingga kalau digunakan untuk WebJS selama masih belum membayar atau belum memenuhi syarat-syaratnya tentang finansialnya, akan menjadi seperti ini. Jadi meskipun kita sudah punya key dan kita tetap harus mendaftarkan billing account untuk bisa menggunakan key tersebut untuk bisa menampilkan peta dari Google Map. Jadi nampaknya opsi ini sementara ini perlu dicarikan solusinya, antara lain dengan menggunakan perpaduan antara HTML5 dengan Leaflet, Mapbox, dan OpenStreetMap untuk membuat peta di dalam WebJS seperti itu. Jadi untuk memulai, kita mulai dari membuka Visual Studio Code, bisa menggunakan Notepad++ atau yang lainnya. Intinya kita akan membuat file HTML atau HTML. Kita tentukan dulu language-nya, yaitu HTML di sini. Dokumen type-nya menggunakan HTML. Lalu kita akan membuat struktur HTML seperti biasanya, yaitu menggunakan HTML yang isinya adalah head dan body. Di sini head kita isi title, yaitu saya menuliskan di sini Geospatial Mashup. Sedangkan untuk body, saya menuliskan div element ID untuk setup map ID di sini, sehingga kita bisa membuat style untuk map di sini, untuk peta di sini. Dan style itu kita declare sebagai peta dengan tampilan lebar 100% dari ukuran layar dengan tinggi 600 pixel, kira-kira setengah tinggi layar. Tetapi kalau ingin dirubah lebih tinggi lagi, bisa mungkin dirubah menjadi 800 atau 1000 seperti itu, tidak ada masalah. Cuman pada kesempatan ini saya hanya menggunakan 600 pixel. Ini bisa dirubah kapan saja. Setelah itu kita masuk ke websitenya Leaflet JavaScript di sini, dan agak turun ke bawah, kita scroll saja ke bawah. Untuk using hosted version of Leaflet, di situ kita tinggal mengcopy kode. Di situ ada CSS dan JavaScript yang bisa kita copy ke head di HTML di situ. Jadi tinggal kita copy saja 2 baris script ini, lalu kita salin, kita taruh di sini di head antara title dan style. Saya sisipkan di situ untuk kode CSS dan JavaScript-nya. Saya tuliskan ada komen di sebelah kanannya yang warna hijau itu, supaya lebih jelas. Nanti kodenya akan panjang sekali dengan komen-komen yang ada di sebelah kanan yang warna hijau, supaya lebih mudah untuk memahami. Setelah itu
kita masukkan script di dalam body. Script yang pertama adalah variable map yang terdiri dari latitude, longitude, dan zoom level. Untuk center map-nya di mana itu tergantung dari latitude dan longitude yang kita masukkan di situ. Saya memasukkan untuk daerah Pakem di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Indonesia, dengan koordinat -7 poin bla 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 dan 110 poin bla bla bla. Ada saya tuliskan di situ. Lalu setelah itu untuk memasukkan base map-nya kita masuk ke websitenya Leaflet lagi. Lalu kita klik kanan untuk see this example standalone. Terus kita klik kanan untuk buka tab baru. Setelah itu ini kelihatan tabnya hanya khusus untuk map-nya saja. Setelah itu kita inspect elemen untuk di sini. Jadi menggunakan kursor, kita klik kanan, lalu inspect elemen di browsernya ini akan keluar kode HTML di sini. Kita coba masuk ke body dan kita edit as HTML. Setelah itu kita copy tile layer di sini supaya bisa kita gunakan di website yang akan kita bangun. Sebetulnya kita bisa mencari tile layer yang lainnya, cuman agar lebih simpelnya kita memakai tile layer yang ini dan sudah ada akses tokennya sehingga tidak perlu register lagi. Kita kopikan saja di bawah itu, di bawah variabel mymap. Lalu penjelasannya adalah seperti ini. Untuk tile layernya itu leaflet.tileLayer di situ itu adalah tile layer dari OpenStreetMap. Lalu di bawahnya attribution itu isinya hanya copyright notice. Jadi di situ memang harus ditaruhkan untuk copyright-nya untuk menghormati pemilik data di situ. Lainnya ada tile size-nya dan zoom offset itu saya masukkan seperti itu, tidak saya rubah. Lalu add to map. Jadi menambahkan variabel tile layer ini ke dalam mymap. Nanti tampilannya akan seperti ini kalau di browser. Jadi tingginya sekitar setengah layar dan lebarnya 100% dari layar itu sendiri. Peta ini bisa di zoom in, bisa di zoom out, atau bahkan di zoom out lagi supaya untuk bisa lihat peta dunianya. Tapi saya akan menggunakan daerah di sekitar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kita coba untuk memasukkan variabel lain yang bernama marker. Jadi kodenya adalah l.marker, terus kita masukkan koordinatnya, terus tinggal ditambahkan add to mymap. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Saya masukkan koordinat markernya sesuai dengan koordinat center untuk petanya, jadi pas ada di tengah-tengah petanya ini. Setelah itu kita coba menambahkan circle, yaitu seperti titik saja, seperti poin. Itu kita ditambahkan koordinatnya di situ. Lalu kita tambahkan warnanya, tergantung ingin warna apa saja, bebas. Saya memasukkan color value yang sudah ada ditampilkan di www.w3schools.com. di situ bisa dipilih bebas. Terus nanti kalau sudah dipilih, kita set untuk opacity-nya berapa dan radius untuk besar kecilnya circle itu bagaimana. Setelah itu tinggal add to mymap. Nanti tampilannya akan seperti ini. Lingkaran warna merah muda dengan opacity sekitar 0,5 di bagian tengah, dan di pinggirnya warnanya lebih jelas. Setelah itu kita coba untuk menambahkan poligon di situ. Kita tambahkan poligon dengan
apa namanya, titik-titik seperti vertis di situ. Ada beberapa koordinat, saya masukkan 4 sehingga bentuk bentuk apa namanya, bentuk poligonnya hampir mirip seperti ya persegi 4 seperti itu. Cuman kalau mau ditambahkan lebih banyak titik nanti untuk menyesuaikan supaya poligonnya lebih halus juga bisa. Cuman kali ini saya hanya memasukkan 4. Terus ditambahkan dengan color value untuk colornya dan fill colornya plus opacity-nya. Terus setelah itu kita tambahkan di my map. Jadi add to my map. Nanti jadinya kan seperti ini untuk poligonnya. Setelah kita bisa menambahkan poligon, kita akan coba menambahkan polyline di bawahnya, mulai dari baris 38. Ini hampir sama seperti menambahkan poligon, hanya di situ bentuknya adalah polyline. Jadi di sini saya akan menambahkan 3 vertis dan kita tarik 3 garis itu, 3 titik itu menjadi 1 garis lurus dan ditambahkan color. Bisa bebas dipilih color warna apa saja. Untuk kali ini saya menggunakan color warna merah. Terus tinggal kita tambahkan add to my map. Nanti jadinya akan seperti ini. Jadi kita sekarang sudah punya 4 variabel di sini, marker, circle, terus polygon sama polyline. Setelah kita punya keempat variabel ini, kita tambahkan pop-up-nya untuk masing-masing. Jadi pop-up untuk marker, circle, terus polygon dan polyline dengan dengan kode yang saya tuliskan di situ dari baris 44 ke 47. Lalu pop-up-nya pesannya apa saja yang ingin disampaikan itu bisa dimodifikasi di antara 2 tanda kutip ini. Misalnya untuk marker, pop-up-nya adalah center of map. Itu tapi bisa diganti apa saja. Center of map itu ini bebas saja untuk diganti. Setelah itu ada circle di situ untuk menunjukkan kalau itu adalah SPBU atau gas station. Terus untuk poligonnya saya menunjukkan untuk desa atau village. Terus polyline adalah jalan atau road. Ini akan tampilannya akan seperti ini untuk markernya, untuk center of map-nya. Setelah itu ada gas station, ada village, dan ada road. Setelah semua sudah ditambahkan, yang terakhir kita perlu mencoba menambahkan untuk skala di petanya dengan argumen lebarnya sekitar 50 pixel, pengukuran secara metriknya betul, terus dan menggunakan feed juga. Terus update-nya mengikuti scroll kita. Jadi misalnya kalau di zoom in dia skalanya akan menyesuaikan, dan kalau di zoom out skalanya juga akan menyesuaikan seperti itu. Nanti tampilannya akan seperti ini, skala ditaruh di bagian kiri bawah peta. Jadi di situ tertulis 500 meter. Setelah itu kalau misalnya kita zoom out jadi 10 km, zoom out lagi jadi 200 km, dan seterusnya seperti itu. Saya kira itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.